teman-temanku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan Brini pada video pembelajaran IPA. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai rangkaian listrik campuran. Setelah sebelumnya anak-anak sudah mempelajari dua jenis rangkaian listrik, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel, beserta manfaat, kelebihan, dan juga kekurangannya. Nah, kali ini kita akan membahas rangkaian listrik campuran. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah anak-anak menyimak video pembelajaran, Brini berharap anak-anak dapat mengidentifikasi penerapan rangkaian listrik campuran dalam kehidupan sehari-hari, dan nanti bagaimana pengaplikasiannya. Nah, rangkaian listrik campuran itu rangkaian listrik yang bagaimana? Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu terutama di rumah, di sekolah, di pabrik, atau di kantor-kantor, itu rangkaian listrik itu dibuat secara gabungan, yaitu gabungan antara rangkaian listrik seri dan juga rangkaian listrik paralel. Nah, gabungan kedua rangkaian listrik ini dinamakan dengan rangkaian listrik campuran. Nah, rangkaian seri dan rangkaian paralel ini akan saling mendukung dan saling melengkapi ketika dimanfaatkan pada kehidupan sehari-hari, yaitu untuk pemasangan penerangan misalnya ketika di rumah. Jadi lampu untuk di ruang tamu itu dibuat paralel dengan lampu untuk di kamar. Ketika nanti lampu di ruang tamu dimatikan, lampu di kamar itu masih bisa dihidupkan karena dipasang secara paralel. Seperti itu. Nah, untuk contoh rangkaian campuran itu bisa anak-anak lihat di sini. Ini adalah rangkaian lampu di kelasku, misalnya di kelas ya. Ada 3 rangkaian paralel. Jadi kalau untuk keterangannya ini rangkaian seri itu ditunjukkan oleh kabel yang warna merah. Sedangkan rangkaian paralel itu ditunjukkan oleh kabel yang warna biru. Nah, ada 3 saklar di sana. Anak-anak masih ingat apa fungsi dari saklar? Ya, menyambung atau memutus arus ya. Jadi ada saklar 1 dan ada saklar 2, ada saklar 3. Saklar 1 dan lampu 1 itu terhubung langsung. Saklar 2 dan lampu 2 terhubung langsung. Saklar 3 dengan lampu 3 dan 4 itu terhubung langsung. Nah, coba kita analisis bersama. Bagaimana ketika saklar 1 ini dibuka atau istilahnya di-off-kan? Ya, bagaimana ketika saklar ini dibuat off? Nah, kalau saklar 1 ini dibuka, maka artinya di saklar 1 ini ada pada posisi off. Kalau saklar 1 di-off-kan, sementara rangkaian yang lain tetap terhubung, maka apa yang akan terjadi pada lampu 1? Lampu 1 akan terputus arusnya, sehingga lampu 1 itu akan padam. Nah, sedangkan lampu 2 karena di sana masih ada rangkaian listrik ke lampu 2 melalui saklar 2. Saklar 2 itu tetap di-on-kan ya, atau ditutup. Karena yang dibuka hanya saklar 1 saja. Saklar 2 dan saklar 3 itu tetap ditutup. Maka yang akan terjadi pada lampu 2 itu masih ada aliran listrik di sini mengalir. Maka lampu 2 akan tetap nyala. Lampu 3 dan lampu 4 bagaimana? Karena saklar nomor 3 ini tetap ditutup atau dalam posisi on ya,
ini saklar 2 on, saklar 3 juga on. Maka akan membuat lampu 3 dan lampu 4 itu juga tetap menyala. Nah, kemudian bagaimana ketika yang dibuka itu saklar nomor 2? Bagaimana ketika yang dibuka saklar nomor 2? Ini berarti saklar nomor 1 posisi on, saklar 2 posisi off, dan saklar 3 tetap on. Ya, on itu saklarnya ditutup, jadi rangkaian tertutup sehingga ada arus listrik yang mengalir. Saklar nomor 2 itu dibuka, berarti tidak ada rangkaian listrik yang mengalir ke daerah sini, ke lampu 2, karena terputus di saklar nomor 2 ini. Saklar nomor 3 tertutup atau on, berarti masih ada rangkaian listrik ke sana melalui saklar nomor 3 ini. Kira-kira apa yang akan terjadi pada lampu 1? Nah, karena di sini masih ada aliran listrik ke sana, ke arah lampu 1, maka lampu 1 tetap menyala. Kemudian lampu 2, karena terputus di saklar nomor 2, maka lampu 2 padam. Kemudian lampu 3 dan lampu 4. Lampu 3 dan lampu 4, karena di sana ada aliran listrik melalui saklar 3, maka lampu 3 dan lampu 4 menyala. Tuh ya. Kemudian sekarang bagaimana kalau yang saklar nomor 3 ini yang terputus atau yang kita buka? Jadi saklar nomor 3 posisi off, sedangkan saklar nomor 1 on, saklar nomor 2 on. Nah, saklar nomor 1 itu terhubung langsung ke lampu 1. Karena di sini tertutup, maka ada arus listrik yang mengalir menuju lampu 1, sehingga lampu 1 tetap menyala. Lampu 2, kita lihat ada arus listrik ke sana karena saklar ini tertutup atau dalam posisi on. Sehingga kalau kita lihat ini rangkaiannya, ada arus yang mengalir di sana, menyebabkan lampu nomor 2 itu menyala. Sedangkan lampu 3 kita lihat, loh, terputus di sini karena di sini saklarnya dibuka. Jadi tidak ada arus listrik menuju lampu 3. Meskipun dari sini bisa, tapi dari sini nggak bisa. Nah, berarti lampu 3 padam. Sedangkan lampu 4, karena lampu 3 dan lampu 4 ini seri dengan lampu 4 itu seri dengan lampu 3, maka anak-anak masih ingat, pada rangkaian seri akan, jika salah satu komponen mati, maka komponen yang lain juga ikut padam atau ikut mati. Sehingga kalau lampu 3 padam, maka lampu 4 pun juga padam, karena di sana lampu 4 juga tidak mendapatkan arus karena terputus di saklar nomor 3. Nah, nanti ketika di soal itu anak-anak nulisnya jangan seperti Bu Guru ya. Ini Bu Guru hanya memudahkan saja. Kalau menyala ya ditulisnya nyala. Ya, ini Bu ini hanya memudahkan saja. Kalau padam ya ditulis dengan padam atau mati. Begitu ya. Selanjutnya anak-anak bisa latihan soal di LKS tema 3 subtema 3 halaman 76. Yang dikerjakan adalah yang bagian A nomor 5 dan bagian B nomor 4 dan 5. Boleh dikerjakan di LKS maupun di buku tulis IPA. Bagi anak-anak yang belum mengambil LKS atau belum memegang LKS di rumahnya, boleh lihat yang Bu Rini sajikan ini. Bagian A nomor 5, bagian B nomor 4, dan B nomor 5. Baik, sekian dulu video pembelajaran IPA kali ini. Semoga anak-anak semakin paham mengenai
rangkaian listrik campuran beserta analisisnya. Dari ini apabila ada salah kata dan ucapan mohon dimaafkan ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.